tak kasih info barang bagus. Terima kasih. Mainkan. Lah ya koruptor wis bodoh dicekeli karo Pak Prabowo. Pak Prabowo menepati janjinya bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahan beliau. Saiki gantian sing wingi-wingi ngomong jere le Pak Prabowo dadi presiden akan keluar dari NKRI. Kapan kowe menepati janjimu? Ya bukannya ngusir bro, padha-padha wong Indonesia ning cangkeme iki ya kudu sesuai karo lek kuar-kuar nek ngenane. Jerene lek Pak Prabowo dadi presiden kowe arep metu dari NKRI. Yo kan. Kapan ngono agendamu ki kapan? Butuh donasi pora, open donasi pora untuk membelikan tiket pesawatmu utawa untuk apa ki sangumu ning negara tujuanmu kuno mengke. Ya, iki ora ngusir lho, Bro. Aku cuman menagih janji-janjimu Ganteng-ganteng ayu-ayu rupamu tapi cangkem tukang ngapusi kan ya ora sesuai. Jere berpendidikan ya kan, jere duwe attitude. Piye to ri? Tom Lembong ditahan karena kasus kebijakan impor gula 9 tahun lalu. 9 tahun lalu. Emang kemarin-kemarin kemana aja sih? Sekarang kan jadi paham ya kenapa pada merapat ke Kim ya. Sederhana sih, tapi anak abang nggak suka. Ujung-ujungnya paling dibilang kriminalisasi. Yang belum ketangkep, sabar ya, ngantri. Kejaksaan Agungnya lagi sibuk banget tuh nangkep-nangkepin orang. Salut banget lah pokoknya. Kalau emang rugi negara, sikat aja pak, mau siapa kek. Yang penting jangan tebang pilih. Habis ini berani nggak nangkep-nangkepinnya lagi satu gerbong? Masa iya nggak ada kasus? Yang bener nggak pak? Habis politik balas budi, semoga ini bukan politik balas dendam. Balas pantun yuk. Buah stroberi ketiban atom. Tikusnya kan si Jerry ya, yang nggak tangkap si Tom. Kabur. Nggak dikasih kendor, tadi malam penangkapan koruptor, tadi pagi penangkapan koruptor, sore hari ini jam 3 penangkapan koruptor baru lagi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kasus gratifikasi mobil mewah, keciduk hari ini. Di Rut RSUD Pelabuhan Ratu, tersangka korupsi insentif 5,4 miliar. Covid itu zaman lama tuh, keciduknya sekarang, ada lagi nih. Anggota DPRD Kalbar ketangkep lagi korupsi sebanyak 30 miliar atas pengadaan tanah. Gila gak lo? Indonesia lagi memanas bro. Gue yakin kalian lagi hype banget kan di FVP-nya isi berita-berita gini. Dan pasti lagi bangga banget. Kita lagi ngedukung semoga nih Pak Prabowo dan Menteri ngesahin kasus masalah perampasan aset dan memiskinkan para koruptor. Masukin ke Nusa Kambangan. Dan juga semoga koruptor-koruptor yang lama-lama pun keciduk. Yang baru-baru juga semoga keciduk. Gas terus pokoknya kita masyarakat Indonesia dukung. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu. Doa kita dijabah akhirnya ada pemimpin yang berani nyidukin para koruptor. Anjir kalau lu nemu koruptor-koruptor baru keciduk, langsung mention gue, ntar gue buatin videonya, gue share ke kalian, oke? Orang kalau korupsi itu bukan karena kurang makan, tetapi orang bisanya korupsi karena rakus, Kang, ingin menumpuk. Nah itu yang menjadikan fatalnya orang rakus. Apakah para koruptor itu memang orang yang kesulitan makan? Bukan. Kekayaannya berlimpah. Untuk makan sampai 1 tahun atau 3 tahun kemudian mungkin gak habis. Tetapi kenapa masih mau berkorupsi? Karena apa? Karena rakus. Korupsi itu bukan maling pak di dalam Islam. Maling itu hukumannya adalah potong tangan. Korupsi nggak, hukumnya potong tangan pak. Karena kenapa? Karena merugikannya itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang lain. Dari korupsi bisa muncul perzinahan, dari korupsi bisa muncul kemudian terorisme, dari korupsi bisa muncul perkara-perkara kerusakan alam dan segala macam. Ini korupsi. Kelaparan. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan korup itu adalah fasad. Dan fasad ini adalah kemana-mana pak, hasilnya kemana-mana. Maka kalau kita bilang dosanya seperti apa, ya tadi kalau dosa misalnya dosa sama manusia kita bisa minta maaf, dosa sama Allah bukan kita ngecilin, tapi itu lebih mudah karena lebih mudah nyari Allah daripada nyari manusia. Tapi kalau dosa korupsi, kita nggak tahu apapun yang dia lakukan, mungkin kalau dia balikin duitnya itu belum tentu bisa untuk menyelesaikan. Lo tau gak kenapa Tom Lembong yang ditangkap gara-gara korupsi malah dibelain sama pendukungnya Anies? Yang lucunya lagi, Pak Anies sendiri ini malah kasih statement kalau dia masih percaya sama Tom Lembong yang udah jelas terbukti korupsi, dan malah giring opini dengan nulis soal negara berdasarkan kekuasaan belaka. Setahu gue ya koruptor itu emang harusnya ditangkap. Lo bisa lihat 10 hari Pak Prabowo menjabat udah ada 28 orang koruptor yang ditangkap dari 7 kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tom Lembong itu cuma salah satunya aja. Intinya pemerintah sekarang tuh emang lagi bersih-bersih dan masih akan berlangsung. Kan dulu pada teriak tangkepin tuh para koruptor, sekarang koruptor udah ditangkap malah dicebokin. Nah dari semua bacotan SJW ini, intinya yang gue tangkap itu karena Tom Lembong pas pilpres kemarin jadi jubir tim sesnya Pak Anies. Nah Pak Anies Baswedan itu udah jadi kayak sebuah kultus atau aliran di sosial media, terutama di Twitter. Jadi ketika ada orang di ring satunya Pak Anies yang ternyata terbukti korupsi, mereka nggak terima. Harusnya bukan Tom Lembong yang ditangkap, harusnya tuh ini sampai dikasih tulisan mereka si paling tahu, padahal profile picture kartun kalau nggak kepo. Intinya apa? Jangan standar ganda. Bener ya bener, salah ya salah. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Belum ada 1 bulan Pak Prabowo menjabat jadi presiden, udah banyak banget para koruptor yang ketangkep. Apa nggak menyala tuh presidenku? Pantes aja Pak Prabowo banyak yang ngebenci, karena gebrakannya nyata banget guys dalam memberantas
korupsi tanpa pandang bulu sama sekali. Di awal masa jabatannya ini udah banyak sekali koruptor-koruptor yang ketangkep. Contohnya kayak PT Aset Pasifik korupsi Duta Palma Group, Kades dan Sekdes yang korupsi sampai 780 juta, 3 petinggi Waskita yang korupsi sampai 1,3 T, 2 ASN Sumbar yang korupsi sampai 27 miliar, lalu Kades Kerinci dan Kepala Yayasan di Lampung guys. Dan yang masih hangat nih, mantan Hakim Agung yaitu Zarof Richard yang menerima suap 5 miliar dari kasus Ronald Tanur, sampai waktu itu tuh Ronald Tanur bisa bebas guys dari hukumannya. Dan di hari yang sama, 3 hakim PN Surabaya juga ditangkap karena dugaan atas menerima suap terkait kasus yang sama. Tak hanya itu guys, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong juga ditangkap dalam dugaan kasus korupsi impor gula senilai 400 miliar guys. Oh iya, Tom Lembong ini juga kemarin jadi tim sesnya Abah Anis loh. Gimana nih menurut kalian anak-anak Abah? Bener-bener dah, berarti Pak Prabowo ini ingin menunjukkan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Setiap tindakan hukum yang diambil adalah bukti bahwa di bawah kepemimpinannya tidak akan ada kompromi bagi para koruptor. Ia menyadari bahwa korupsi adalah salah satu yang menjadi hambatan terbesar bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia guys. Wah, bener-bener gak sabar banget nih lihat Indonesia ke depannya kira-kira bakal jadi apa nih kalau tanpa koruptor. Nah, buat koruptor-koruptor yang belum ketangkep, kalian tunggu giliran aja sih. Untuk penutupannya kita kasih JJ dulu guys, biar yang gak seneng makin panas. Kita ditipu Pak Prabowo. Coba lihat video ini. Tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja. Nah, Pak Prabowo yang kita tahu, itu kan sekarang ramah, baik, waktu selama kampanye tuh juga lucu, bahkan sampai kita panggil gemoy. Itu menurut gua udah sebuah image yang sangat bagus kan. Tapi ternyata Pak Prabowo tuh lumayan tegas, bahkan menurut gua di video ini dia tegas banget. Tapi di sini dia tegas sama menteri-menterinya dia, which is bagus banget ya. Karena menurut gua menteri-menteri itu akan bisa bekerja dengan baik kalau presidennya atau pemimpin mereka juga tegas dan baik. Gua pikir dengan dia ramah dan santai ke masyarakat, dia juga akan santai ke kabinet dia, tapi enggak. Lihat rapat pertama ini dia udah tegas banget dan dia pingin timnya bisa kerja dan gak cuma santai-santai aja. Keren banget nih presiden kita yang sekarang ini ya. Gak cuma itu, menurut gua terobosan-terobosan yang dibuat memang gak semua bagus. Kayak misalnya penambahan kementerian tuh menurut gua juga gak efisien. Kenapa? Karena makin banyak tuh makin ribet gak sih? Tapi yang gua suka, dia memasukkan orang-orang yang sangat kompeten, orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, itu salah satu hal-hal yang gua harus apresiasi dari Pak Prabowo. Jadi tegas dan galaknya ini gua suka sih sebenarnya sama Prabowo, karena kementerian kita tuh harus digituin biar bisa bekerja dengan objektif dan efisien. Dan ini mudah-mudahan awal yang bagus, walaupun di awal-awal ini salah satu menterinya udah ada yang blunder nih, tapi juga udah ada action yang jelas. Katanya sih kalau nggak salah dikeluarkan juga surat teguran langsung ke kementerian itu. Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Orang gila mana coba? Orang gila mana yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa? Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit tuh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah benar-benar sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita nggak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, ya, menyemangati para koruptor. Apapun itu, koruptor adalah musuh bangsa kita. Kita harus lawan bersama-sama, kalau perlu terapkan hukuman mati kepada koruptor atau sahkan rancangan undang-undang perampasan aset, benar nggak? Ini Pak Prabowo belum ada 1 bulan menjabat sebagai presiden Indonesia nih ya kan. Banyak banget gebrakan barunya, gue mah heran. Yang pertama kasusnya Ronald Tanur noh, 3 hakim diberhentikan langsung sama Pak Prabowo noh. Dan ternyata mereka itu menerima suap guys. Dan terus nih ada lagi para menteri ini ya kan, di kabinet Pak Prabowo digembleng dulu tuh di Akmil Magelang. Apa nggak melotot mata gue ngeliat begituan? Baru kali ini gue ngeliat ya kan, di pemerintahannya seorang presiden nih, menteri itu tuh kayak orang di apa ya, kayak orang di ospek gitu, lo tau. Kalau bisa diibaratkan mereka itu sebagai mahasiswa baru yang di mos dulu, lo tau. Terus pidato perdananya Pak Prabowo tuh, ya Allah, itu bikin gue kayak anjir, presiden gue keren banget cok gitu. Sumpah ya, kata gue Indonesia ini lagi pada bebenah, bener-bener lagi pada diberesin tuh ya kan, satu persatu ya kan. Gue kata nih ya kan, selama pemerintahannya Pak Prabowo bener-bener deh kayaknya pada bersih, nggak ada tuh yang namanya tikus-tikus apa segala macam tuh, kayaknya kagak ada gitu. Soalnya satu persatu sedang dibereskan guys. Terus ada lagi guys, masalah baru, Pak Tom, lu tahu Pak Tom kan? 400M, lu bayangin 400M baru ketahuan setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Tuh, lu sebagai anak abah noh yang kemarin mengagung-agungkan Pak Tom, apa kabarnya sekarang? Apa kabarnya sekarang? Wahai anak-anak abah tuh, begitu tuh. Kata gue udah ya, jangan ada anak abah, anak jenderal, anak apa segala macam, udah buang iri hati lu buang, dengki hati lu buang apa segala macam gitu. Jadi gue bilangin ya, lu mau nggak mau, terima nggak terima ya lu harus terima dengan pemerintahnya Pak Prabowo ini guys. Kalau semisal lu nggak terima ya lu tinggal keluar aja dari Indonesia kan, sesimpel itu ya kan.
Yang ditakuti para koruptor itu apa, Pak? Masuk penjara? Oh, bukan. Polisi? Alah, bukan. Masuk neraka? Alah, bukan. Lah apa? Yang ditakuti koruptor itu daging babi. Lah kok bisa? Kalau nggak percaya, coba itu koruptor yang sudah dihukum, yang sudah masuk penjara, kamu kasih daging babi, pasti dia akan menolak. Haram, haram. Padahal ya, korupsi itu juga haram, tapi dia mau. Oh, padahal korupsi itu bukan hanya masuk penjara, tapi Masuk neraka. Puan Maharani bilang warga Jateng itu banyak yang miskin, kekurangan air, mau mandi aja nggak bisa. Lah gubernurin biyen sapa 10 tahun. Sing nyekel Jateng sapa? Hah? Bukannya Jateng kandang banteng. Lah nek Jateng kandang banteng kok iso miskin, kok iso kekurangan air. Gak deli toh? Gampus. Ini belum ada seminggu dan setiap gue ngeliat beritanya gue selalu kayak gini nih ekspresi gue nih. Hah? Gila, keren banget, parah, menyala presidenku, Pak Prabowo, Mas Gibran. Belum ada seminggu, udah banyak banget ini gebrakannya. Indonesia bebenah ini ya, bersih-bersih nih. Kasusnya Ronald Tanur, 3 hakim diberhentikan langsung oleh Pak Prabowo. Ternyata mereka ini menerima suap. Terus para menteri digembleng dulu tuh ke Akmil Magelang. Terus kalian udah nonton sidang kabinet perdana? Nonton dulu. Menyala banget. Pokoknya buat Bapak, semoga sehat selalu, panjang umur. Saya yakin negara Indonesia bisa jadi negara maju. Dan saya mendukung penuh, saya doain supaya apa yang Bapak cita-citakan untuk negara kita, Indonesia itu bisa terwujud semuanya. Udah, sekarang gak usah lagi tuh, ada anak jenderal, anak abah, apalah itu. Udah, penyakit hatinya ilangin. Kita harus dukung penuh pemerintahan kita. Pemerintahan kita lagi bebenah nih, beres-beres negara. Kita juga sebagai rakyat ikut bebenah, terutama di SDM-nya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus terima. Kalau nggak suka, silahkan keluar dari Indonesia. Thank you. Inilah tampak 16 pelaku kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah, guys. Siapa sajakah para perampok uang rakyat ini, guys? Yuk kita bahas. Yang pertama, Tamron alias Aon, owner dari CP Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia. Ia sendiri diduga meminta Albani untuk menyediakan biji timah yang diambil secara ilegal di wilayah PT Timah, guys. Yang kedua, Ahmad Albani, manajer operasional tambang di CP Venus Inti Perkasa atau VIP, berperan sebagai penyuplai biji timah ilegal yang diambil dari PT Timah. Yang ketiga, Hasan Tiji, direktur utama dari CP VIP, menjadi tersangka dari hasil penyidikan sebelumnya. Keempat, Suswito Gunawan, komisaris dari PT Stan Indo Inti Perkasa. Ia pun bertugas untuk membentuk perusahaan boneka agar bisa mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal. Yang kelima, MB Gunawan, direktur PT Stan Indo Inti Perkasa. Tugasnya pun sama dengan Swito Gunawan. Yang keenam, Mokhtar Reza Fahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 hingga 2021. Ia sendiri yang menandatangani kontrak kerjasama untuk memuluskan praktek korupsi itu, guys. Ketujuh, Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk dari tahun 2017 hingga 2018. Ia juga menjadi seorang pelaku yang menandatangani kontrak untuk bekerjasama untuk memuluskan praktek korupsi itu, guys. Yang ke-8, Kuang Yung alias Buyung, mantan komisaris CP VIP. Ke-10, Rosalina, General Manager PT Tim Utama PT SBS. Rosalina sendiri diduga menandatangani kontrak kerjasama yang dibuat oleh Mokhtar Reza Fahlevi dan Emil Ermindra. Ke-11, Tony Tamsil, tersangka perintangan penyidikan. Ia sendiri diduga memberikan ancaman akan membakar alat berat proyek timah yang disembunyikan. 12, Suparta, Direktur Utama PT RBT. 13, Reza Andriansa, Direktur Pengembangan PT RBT. 14, Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah. Yang ke-15, Helena Lim, Crazy Rick Pantai Indah Kapuk sebagai manajer PT KSA. Dan ke-16, Herpey Mois sebagai perwakilan dari PT RBT, guys. Dan itulah, guys, 16 tampang dari perampok uang rakyat yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah, guys. Bahkan diprediksi angka tersebut akan terus naik. Jadi bagaimana pendapat kalian, guys? Dengan 16 koruptor ini, hukuman apa yang pantas untuk mereka semua? Silakan komen di bawah. Udah feeling sih kalau Pak Prabowo bakal banyak menggunakan dana pribadinya selama menjabat sebagai presiden. Ini juga yang buat saya percaya Pak Prabowo menjadi pihak yang sulit ditekan oleh pihak manapun. Ya, kabar tentang penggunaan dana pribadi Pak Prabowo pada agenda retreat kabinet di Magelang jelas menjadi bukti Pak Prabowo berada posisi bukan mencari untung, melainkan telah mengibahkan diri untuk negeri. Kisi-kisinya sebenarnya udah disampaikan Gus Dur jauh hari sebelumnya, bahwa Pak Prabowo adalah orang yang ikhlas dan hanya menunggu waktu untuk menjabat sebagai presiden di usia yang saat ini. Kalau boleh jujur, mungkin nggak banyak orang yang bisa setangguh beliau. Cobaan yang bertubi-tubi, terlempar jauh dari negeri sendiri hingga harus terpisah dari pujian hati.
Tapi hati Bapak selalu kembali, meski berkali-kali banyak dikhianati. Sebagai rakyat biasa, saya banyak menaruh harapan ke Bapak, termasuk mengubah gaya hidup kabinet Bapak yang seringkali kelewat batas. Setuju gak? Oh iya, instruksi Bapak agar para menteri menggunakan mobil pindat menarik sih. Selain mencegah bocornya anggaran, mobil lokal juga seharusnya juga bisa bersaing di negeri sendiri. Gimana menurut kalian? Tetap pakai adab.